Sekarang saya balik lagi. Ya, jadi yang paling tepat adalah teori yang berkaitan dengan motivasi. Maka kita sekarang bersua dalam satu kuliah ini, kita bicara sedikit mengenai motivasi. Karena masih terkait dengan manajemen itu sendiri. Ya, bagian dari manajemen yang terpenting adalah bagaimana di manusianya sendiri ada gerakan atau motivasi. Nah, ini banyak teori tentang ini. Coba eh, saya nah, mana ini? Ya, oke. Ya, ini mungkin ya ini yang saya ceritakan tadi, bagaimana seorang pimpinan atau manajer bisa menggerakkan ya bawahannya agar bersedia. Jadi ada kesediaan, willingness ya, kesediaan untuk mengerahkan kemampuan dia untuk kepentingan organisasi. Karena ini yang paling susah. Karena dalam organisasi itu kan kadang susah ya orang untuk disuruh serentak bersama. Yang paling bagus itu adalah tentara ABRI ya, digerakkan dengan komando. Ya, tidak manajemen dia pakai. Motivasinya harus karena dia harus berperang. Jadi dia masalah hidup dan mati. Maka beda sistem motivasinya dengan komando dan itu ancaman bagi dirinya. Kalau tidak dia akan akan inilah ya. Dan ketaatan pada pimpinannya sangat taat ya, tidak boleh seorang apa namanya bintara itu ke perwiranya macam-macam nggak boleh. Ya, kamu tahulah peristiwa Sambo dan segala macam pasti anak buah takut dengan atasan. Kalau ini beda, ini organisasi nggak mungkin lah tentara ya, kita organisasi sipil, tentu teori-teorinya adalah bagaimana kiatnya seninya menggerakkan orang bersedia untuk melakukan terbaik bagi organisasi. Mengapa? Karena secara teori juga kadang-kadang orang itu dalam teorinya adalah dalam teori yang nanti kita ikuti, orang itu malas sebenarnya. Ya, pada prinsipnya manusia itu malas. Malas itu ya ini pada kebanyakan. Nah, bagaimana dia dari kondisinya itu harus apa namanya digerakkan dia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini sedikit sekali mungkin motivasi berasal dari kata mouvre dari bahasa Prancis sebenarnya berarti bergerak atau dorongan ya. Jadi ada gerakan atau dorongan. Terus bagi organisasi tantangannya di sini adalah bagaimana motivasi dapat tumbuh atau terbina dengan baik. Bagaimana seorang pimpinan bisa selalu memberikan dorongan atau semangat. Jadi dari psikologi manusianya timbul semangat atau dorongan untuk selalu mencapai tujuannya. Jadi kalau Anda tidak semangat lagi kuliah, itu motivasinya rendah. Berarti ada sesuatu di psikologi Anda. Bagaimana supaya semangat? Tentu sebenarnya teorinya nanti, kalau kita bicara nanti teorinya, harus ditumbuhkan semacam ketidakseimbangan di dalam diri. Sebenarnya intinya sama. Orang tidak orang loyo atau tidak semangat, tidak bergerak atau tidak, karena dia sudah merasa seimbang. Kalau sudah merasa tidak ada gerakan, Anda tahu aja lah, kalau air itu dalam satu keseimbangan dia tidak bergerak. Kalau diberi perbedaan ketinggian, maka baru dia bergerak. Berarti diberi ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan itu bisa ketakutan yang timbul di dalam dirinya, itu merasa dia tidak seimbang. Atau sebenarnya kan Anda kan takut masa depan Anda kemana? Anda kan semuanya takut. Itu suatu ketidakseimbangan dalam diri kita. Ada ketakutan, kegalauan. Nah, itu juga satu ketidakseimbangan. Sehingga dengan kegalauan itu Anda mengatakan, oh saya lebih baik mempersiapkan diri saya dengan misalnya punya ijazah yang lebih tinggi, punya ijazah S1, kalau S1 ya punya ijazah S2. Mengapa? Karena Anda menimbulkan dalam diri Anda ketidakseimbangan itu. Mungkin Anda merasa ada kecemasan. Ya.
Nah, itu dasar-dasar sebenarnya teori-teori tentang motivasi. Ya, oke. Nah, definisi. Sekiranya ini tidak terlalu penting ya, tapi saya coba definisikan, kita baca aja. Suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor dari individu yang kata saya selalu memberikan kata membangkitkan, mempertahankan dan menyalurkan tingkah laku ke arah satu tujuan tertentu. Dari kata-kata ini nampak ada sesuatu tujuan dan ada sesuatu kondisi yang di sini yang arahnya ke sini. Berarti ada semacam delta yang terjadi. Ya, kalau tujuannya datar, misalnya Anda sudah punya uang sangat banyak dan orang memperkerjakan Anda dengan gaji yang rendah, yang tidak sesuai dengan uang yang Anda punya uang banyak, tapi orang kasih gaji, kerjalah di perusahaan saya dengan gaji misalnya 2 juta, tapi Anda punya penghasilan 4 juta. Tentu itu tidak ini, tidak membangkitkan, tidak ada tujuan, tidak ada delta, tidak ada apa ya, tidak ada ketidakseimbangan itu. Ini tidak keseimbangan. Dia akan termotivasi kalau ada orang mengatakan, wah saya kasih Anda gaji 100 juta, 50 juta, 30 juta, berapa? 20 juta. Sedangkan Anda punya gaji 4 juta. That's keseimbangan tersebut. Ada itu tujuan, itu yang membangkitkan kira-kira. Jadi ada semacam ada perbedaan, ya, ada perbedaan, ada gap, ya. Maka itu menjadi tujuan baru. Nah, itulah yang kira-kira menggerakkan kita. Nah, itulah timbulnya motivasi itu intinya ke arah sana kira-kira. Ya, misalnya kalau Anda sudah S1, disuruh sekolah lagi S1, nggak ada motivasi, karena nggak ada tujuan, nggak ada ketidakseimbangan, tidak ada perbedaan, tidak ada gap, ngapain saya harus ke sana? Ya, jadi, itu teori mendasar tentang ini juga ya, daya dorong mengakibatkan seorang rela mengerahkan kemampuan jadi tanggung jawabnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nah, tentu tujuan sasaran organisasi itu selalu lebih tinggi. Jadi yang saya selalu lebih tinggi. Tidak ada tujuan itu yang lebih rendah. Jangan sampai tujuan itu lebih rendah. Sehingga orang tidak termotivasi untuk mencapai itu. Tujuan selalu lebih tinggi sedikit daripada apa kondisi sekarang. Nah, sehingga itu menimbulkan motivasi. Ya, itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat dimensi motivasi, ada 3 komponen utama. Ya, ya. Motivasi itu datang karena ada kebutuhan. Kemudian dari kebutuhan itu timbul dorongan. Dorongan itu sebenarnya untuk mencapai tujuan. Sebenarnya kata-kata ini bisa dibuat dalam suatu gambaran saja. Ini tujuan ke atas ya. Nah, ini persepsi, ini diri Anda di sini. Ya, di sini diri Anda. Ini kondisi kita. Terus delta ini kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu ketidakseimbangan. Gimana ya? Jadi kalau saya coba balik ke ini teori ini, kebutuhan. Nah, kebutuhan. Definisi ini yang paling penting untuk saya, kebutuhan ini. Ini yang perlu Anda pelajari. Kebutuhan, need. Apa sih kebutuhan? Kebutuhan dalam diri individu ya atau seseorang adalah adanya kekurangan dalam dirinya. Ya, adanya drawback bahasanya, drawback, kekurangan, drawback. Atau gap. Artinya apa? Adanya ketidakseimbangan. Jadi ini sesuatu yang dituju, ini dia. Jadi ada drawback, ada gap. Itu menimbulkan ketidakseimbangan. Ya, antara yang dia miliki sekarang dengan menurut dia, nah ini ada teori persepsi juga. Jadi ada manusia ini semuanya punya persepsi. Punya persepsi sesuatu yang dia
pikirkan itu harus dia punya. Jadi persepsi si individu itu kan selalu ini persepsi ini di atas ini. Di atas ini persepsi dia. Persepsi itulah tujuan dia. Ya. Sedangkan diri dia sebenarnya berada di bawah ini. Nah, karena ada di bawah ini dia merasa kekurangan atau ketidakseimbangan. Kalau ada ketidakseimbangan itu atau ada kekurangan itu, maka itulah kebutuhan namanya. Itulah dasar utama timbulnya motivasi. Karena motivasi adalah teorinya adanya kebutuhan itu menimbulkan dorongan. Gap ini semakin tinggi gapnya semakin tinggi dorongannya. Semakin kecil ketidakseimbangannya atau gap atau kekurangannya, semakin kecil dorongannya. Ya, semakin ya tidak terlalu tinggi dia. Maka kebutuhan tadi menimbulkan dorongan. Nah, dorongan apa? Untuk bagaimana ini seimbang. Nah, dia naik level ke sini. Tujuannya tercapai. Kalau sudah tercapai tujuannya ini, maka motivasinya hilang. Motivasinya hilang. Nah, akan muncul lagi tujuan baru, ketidakseimbangan baru. Harusnya begitu. Akan timbul lagi kebutuhan tujuan baru, dia melihat ke atas lagi, timbul dorongan untuk mencapai tujuan. Maka selalu ada 3 komponen tersebut, tapi dari 3 ini yang terpenting adalah memahami tentang teori kebutuhan itu sendiri. Ya, cukup mengerti ya. Jadi ini yang paling penting. Jadi dari semua panjang cerita tadi, ini yang terpenting. Ya, yang terpenting itu adalah apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah apa ya? Suatu yang dia merasa oleh individu itu kurang atau tidak seimbang. Berarti tidak seimbang itu antara 2 hal. Antara kondisi existing dia sekarang dengan itu satunya, dengan yang kedua adalah yang dia persepsikan. Yang dia persepsikan harus dia miliki atau dia harus penuhi. Misalnya kalau Habibullah persepsinya sekarang belum punya pacar, kondisi sekarang belum pacar, dan dia punya keinginan yang sangat besar, mempersepsikan diri orang seusia saya harus punya pacar, maka memberikan gerakan, itu kebutuhan ya, memberikan dorongan atau motif dia untuk punya pacar. This gitulah kira-kira. Ya. Tapi kalau dia mengatakan dia persepsikan tidak ada perlu punya pacar, ya tidak membutuhkan dorongan, dan itu tidak akan pernah menjadi motivasi untuk dirinya. Ya. Nah, maka itu menjadi kadang-kadang orang menjadi bujang lapuk, ya, bujang lapuk itu sampai tua aja, tidak punya dia tidak memberikan gap untuk dirinya untuk mencapai tujuan itu, mencapai tujuan katakanlah untuk menikah, gitu ya. Ini contoh sederhana. Ya mungkin easy going aja. Itu banyak kita jumpai pada masyarakat sekarang di modern, postmodern, di Jepang, di Singapura, di Korea, di Korea juga, di Eropa juga, negara-negara. Karena dia orang tersebut tidak pernah mempersepsikan dirinya harus berpasangan. Nah, tingkat perkawinan jadi turun, ada motivasi di situ ya. Nah, itu. Oke. Nah, di dalam pekerjaan sehari-hari di perusahaan dan segala macam, ini bagaimana si pengelola, si manajer, pimpinan ini selalu memberikan ada gap kepada karyawannya, sehingga karyawannya itu mengerti apa yang akan dia capai. Selalu dia melihat, oh saya mau capai ini, saya mau capai ini. Dengan capaian itulah timbul selalu motivasi. Selalu orang untuk ini. Ya, kalau di perusahaan kan target ya, target kamu segini. Disuruh motivasi untuk mencapai itu. Kalau tidak mencapai itu, rewardnya tidak besar. Jadi ini di gapnya dikasih kebutuhannya sehingga melakukan dorongan untuk mencapai itu. Oke. Itu definisi
pengertian paling dasar tentang motivasi. Jadi adanya ketidakseimbangan, ya, unequal, suatu kondisi yang tidak seimbang. Ya, kalau kita lihat negara-negara maju itu kan sebenarnya negara, katakannya Israel maju ya karena selalu ada ancaman, ada ancaman dari sebelah di sekitarnya sehingga dia motivasinya kuat sekali untuk membela diri. Barangkali begitu. Ya kalau kita di Eropa, di negara beriklim dingin maju karena memang selalu ada masalah. Kalau tidak ini ya apa ya? Tidak makan, mati. Udara sangat dingin, 0 derajat. Terus harus menyimpan, harus berpikir selalu. Barangkali itu menimbulkan motivasi orang untuk ini. Sehingga barangkali secara lahiriah orang untuk bisa berpikir terus sana ya. Kalau kita mungkin iklimnya tropis ya, kalau nggak apa, ada yang bantu dan segala macam ya kadang-kadang bisa membuat kita tidak banyak termotivasi untuk nggak tahu itu teori lain itu ya. Oke, ini tadi. Ya. Jadi dorongan tadi sekali lagi adalah bagaimana ketidakseimbangan tersebut menjadi kecil. Itulah dorongan. Ya. Dorongan inilah berorientasi pada tindakan tertentu. Ya, misalnya anak saya lapar, nggak punya uang. Itulah kondisi existingnya. Anak saya lapar dan apa persepsinya dia harus tidak lapar kan, harus makan. Itu persepsi yang paling mendasar. Itu basic perception itu namanya. Harus makan. Sehingga dia kondisinya tidak punya makan. Nah, itu menimbulkan dorongan. Ya, dorongannya macam-macam, bisa mencuri, bisa mengambil orang, bisa mengambil orang punya dan segala macam. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan makan. Itulah tujuannya untuk mendapatkan makan. Nah, itu nanti ada teori-teori tertentu nanti kita bahas setelah ini. Itu namanya basic need ya namanya. Itu disebut basic need. Bagaimana motivasi untuk basic need. Tujuan adalah sesuatu supaya kebutuhan tadi hilang atau minimal kurang, ya, berkurang. Ya, kadang-kadang ya tujuan sebenarnya hilang lah. Ada lagi gap tersebut. Nah, itu sudah tercapai tujuan. Ya. Nah, biasanya kalau tercapai tujuan, biasanya keseimbangannya ya seimbang. Terus biasanya individu itu biasa mencari ketidakseimbangan baru. Jadi persepsinya berubah lagi. Oh, kalau begini persepsi saya gini. Berubah lagi, naik lagi persepsinya. Yang saya persepsikan sudah punya makan, saya harus punya apa namanya? Sudah punya kerja, dapat kerja, dapat gaji, supaya gaji dapat banyak, supaya seorang pun persepsinya punya istri, punya rumah, naik lagi ya. Sudah punya rumah, terkenal, menjadi terkenal di kampungnya, macam-macam ya, sampai dia naik-naik terus ya, karena motivasi tersebut. Febrian atau si Habibullah sudah pernah kuliah motivasi dulu di S1? Belum, Mbak. Belum? Oh, Belum, Mbak. ya. Kuliah manajemen itu ada motivasinya itu. Nggak tahu, katanya bagus sudah pernah kuliah. Saya nggak tahu masih upacara bendera dia. Oke. Eh, oke, ya. Nah, tentu orang banyak secara teori manajemen nih, orang-orang teori manajemen mengembangkan teori-teori berkaitan dengan motivasi itu sendiri. Nah, saya memperkenalkan 5 teori lah ya. Ini ada 5 sebenarnya. Satu lupa ini. Harusnya ada 5 ini. Teori McGregor satu lagi. Ini teori ada 6 mungkin ya. Ada 6 teori saya. Coba kita lihat ya. Teori McGregor. McGregor bukan ini ya. Main Ultimate Fight. Apa ya? Ada yang pemain tinju itu ya. Pemain ini ya. Berkelahi kayak bebas itu. McGregor.
Jadi ini ada beberapa teori mengenai teori motivasi, yaitu teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, teori ERG Clayton menurut Aldefer, ini teori McGregor, teori kebutuhan untuk maju McClellan, dan teori dua faktor dari Hesberg. Ini benar-benar belum ini ya, Rahma belum pernah nih belajar ini, teori-teori ini. Motivasi belum? Belum, belum ada. Belum ya, di S1 enggak dapat ini ya? Nggak ada rasanya. Enggak ada ya. Kadang-kadang ada di S1 nih. Saya nggak tahu kalau yang lain itu sudah ada di S1. Saya takut mengulangi. Di S1 kadang-kadang diajarkan teori-teori. Nah, ini kita bahas dulu teori tentang yang pertama, teori yang paling kuno tentang motivasi adalah teori Abraham Maslow. Ini terkenal ini. Kalau Anda lihat di radio dan segala macam ini selalu kadang-kadang sudah common language, common knowledge ya, satu pengetahuan yang sudah biasa. Oke ya. Apa yang dikatakan Maslow? Ya, dia mengatakan bahwa kebutuhan tersebut memiliki hierarki. Berarti ada hierarki 1, hierarki 2, 3, 4, 5. Ya, ini ya. Kira-kira begitu, ada hierarki. Mengapa ada hierarki? Karena yang seperti saya bilang tadi, ketika terpenuhi kebutuhan yang satu, maka dia akan melihat ke ketidakseimbangan yang baru. Kalau terpenuhi itu, dia akan melihat ketidakseimbangan yang baru lagi. Sehingga itu menimbulkan suatu jenjang-jenjang hierarki. Nah, Maslow mengatakan bahwa yang paling mendasar, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan, ini bahasa Inggris ya, kalau tidak salah kebutuhan fisik namanya. Ini fisik, ini ada bahasa Indonesianya. Physiological need atau kebutuhan fisik. Jadi, oh, motivasi paling mendasar sebenarnya adalah yang bersifat fisik manusia, yaitu kebutuhan untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal sebenarnya. Atau itulah yang kebutuhan paling rendah. Ya, mudah-mudahan Anda sudah selesai semua dengan kebutuhan ini. Tapi ada sebagian orang yang belum selesai. Saya juga sudah selesai. Saya tidak terlalu memikirkan. Tapi tempat tinggal, sebenarnya tempat tinggal ini artinya bisa kos ya, bisa tinggal di rumah orang tua, ya, bukan memiliki rumah ini maksudnya. Ya, artinya bisa berteduh lah. Lawannya adalah ini homeless ya, orang yang tidak punya rumah. Ya. Jadi si Maslow mengatakan bahwa hierarki mendasar pada hidup orang itu adalah fisik dia, ya, fisik dia itu yang harus dia penuhi dulu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka dia akan naik ke level hierarki berikutnya yang dia sebut dengan kalau sana safety. Kalau di sini kebutuhan akan rasa aman. Jadi ketika saya sudah makan terus, ya, sudah punya baju, maka akan di Anda itu akan muncul kebutuhan akan rasa aman, safety. Anda akan jadi safety itu artinya sustain dia, sustain artinya dia bisa makan terus-menerus, dia punya baju terus-menerus dan bisa tinggal terus-menerus. Jadi itulah kebutuhan. Barangkali di level-level ini Anda masih punya kebutuhan ini. Jadi kebutuhan ini misalnya kebutuhan akan mendapatkan pekerjaan biasanya menurut Maslow contohnya. Orang bekerja itu sebenarnya kebutuhan safety dia supaya dia bisa fisik yang pertama ini selalu terpenuhi, always ya, sustain ya. Ya. Maka dia harus punya standar hidup. Maka itu disebut ini employment ya, kan employment ini kata-katanya, employment. Kehidupan apa pekerjaan. Dan dia akan takut kalau hilang pekerjaan. Jadi takut akan hilang pekerjaan. Jadi itu balik lagi kebutuhannya ke bawah itu, ya. Jadi standar hidup lah atau kebutuhan kesehatan. Dia sehat, merasa sehat selalu, ya makan sehat, bugar gitu ya. Nah, itu kebutuhan safety nomor. Ya. Kalau kita lihat kebutuhan ini masih ke individu, ya ke individu dia, ke individu, ke orangnya. Jadi akunya, ini ego nih, namanya ego, kebutuhan ego ini.
ya, makan saya, apa namanya, kehidupan saya, kerjaan saya, jaminan hidup saya, selalu ada ego, ya. Jadi kebutuhan paling mendasar itu sebenarnya kebutuhan ego, kebutuhan dirinya sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk ego pada awalnya, menurut Maslow. Ya. Ketika dua kebutuhan mendasar ini terpenuhi, maka mulai ego itu hilang sebenarnya kalau kita lihat. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan yang tidak ego lagi. Ya, level berikutnya lagi ketiganya kebutuhan belonging of all love, atau saya sebutkan aja bahasa Indonesianya adalah kebutuhan sosial. Ya, jadi kalau orang sudah makan dengan kenyang, punya tempat berteduh, punya pakaian, punya pekerjaan, ya, punya jaminan hidup yang membuat dia bisa hidup terus dan punya jaminan kesehatan, maka selalu muncul hierarki berikutnya. Yang menurut Maslow ini kira-kira hierarkinya adalah hierarki egonya berkurang. Jadi kebutuhan sosial. Kalau sosial itu kan Anda melihat orang lain lagi kan? Tidak aku yang Anda lihat, tapi kamu lagi. Ini kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial itu yang paling mendasar itu kebutuhan untuk dicintai atau mencintai. Jadi ada relationship dengan orang lain. Ya, karena kita manusia sosial. Kebutuhan untuk bergaul dengan, bersahabat, akrab dengan orang lain. Atau mungkin yang paling tinggi adalah kebutuhan di mana dia merasa disenangi oleh kelompoknya. Ya, gitu. Nah, ini mulai ego itu dalam dalam definisi tertentu menjadi apa ya? Ego itu kan lawannya sosial ya. Ego itu diri sendiri, kalau sosial itu diri orang lain di luarnya. Ya, kan ego itu ini kalau di luarnya ini kan sosial ini. Ego itu dalam diri manusia. Ego misalnya Rahma ya, ego Rahma. Dan sekitar Rahma itu ya Febrian, Nasibullah, saya, itu sosialnya. Ya. Nah, jadi pertama dalam teorinya ya Rahma harus dalam teori dasarnya ya kebutuhan paling mendasar itu ya diri kita sendiri, cukup makan, cukup ini segala macam. Kemudian kita kata si Maslow mulai memperhatikan orang lain, mulai bernetworking dengan orang lain, merasa sahabat dengan orang lain. Itu kira-kira teori berikut. Kalau ini sudah terpenuhi menurut Maslow, maka dia naik ke level 4. Nah, level 4 ini adalah di sosialnya, ya, kan kita egonya berkurang. Nah, egonya lebih berkurang lagi yang nomor 4 ini. Sosialnya lebih baik. Jadi dia merasa ingin dipandang di masyarakatnya. Jadi esteem ini bahasa Indonesianya martabat ya, harga diri. Dia pandang, memiliki harga diri, merasa memiliki kontribusi terhadap orang lain. Ya, nah teman-teman saya itu membuat acara, udah kita bantu teman-teman yang miskin, yang melarat, kita bantu di mentawai dan segala macam gitu ya. Dia merasa kontribusi. Kenapa apa? Karena dia sudah punya uang, punya mobil, punya apa, punya istri, punya punya teman yang banyak. Kemudian muncul harga diri ya. Ada yang jadi udah tua di kampung, ambo jadi datuk sudah, mengah karena kebutuhan harga diri. Ya, nggak mungkin Anda ujuk-ujuk nggak dapat kerjaan, nggak punya ini segala macam jadi datuk itu susah itu. Ya, kebutuhan primer aja belum terpenuhi. Nggak punya istri, nggak punya hubungan orang aja, satu orang aja langsung jadi datuk itu enggak itu. Ya, ini setelah kenal banyak sudah ini jadi status ya, jadi status dan penghargaan. Nah, jadi kalau saya sebut hierarki nomor 3 dan nomor 4 ini adalah hierarki yang bersifat tidak ego lagi, tapi lebih ke non-ego, sosialnya lebih banyak. Nah, dan hierarki terakhir yang jarang sekali orang bisa mencapainya dan tidak banyak orang mencapainya adalah ego dan sosialnya hilang.
Nah, ini barangkali self aktualisasinya. Jadi dia tidak ada lagi pikirnya untuk siapa-siapa, untuk masyarakat sosial. Dia berpikir, aku mau lakukan sesuatu karena saya ingin mewujudkan diri untuk menghasilkan ini, untuk menghasilkan prestasi, ya. Tiba-tiba aja orang kaya di Jerman pergi ke negara Afrika, ingin membantu orang miskin di sana, ingin memberikan kontribusi hidupnya bagi orang miskin. Nah, itu sudah self aktualisasi itu. Udah tinggi itu, ya. Dia tidak ada lagi, tidak pikir lagi, ya. Kadang-kadang ya, si ini Bill Gates dari Microsoft, ya. Ya udah, saya ingin mencaritikan harta saya untuk penanggulangan, eh, kalau di Indonesia dia kemarin dia membantu di Jogja, ya, membantu penelitian tentang nyamuk. Karena mengapa nyamuk itu menimbulkan orang sakit demam berdarah, banyak mati sekian tahun, sehingga dia melakukan penelitian bagaimana nyamuk demam berdarah itu dibunuh oleh nyamuk saudara yang lain. Jadi kalau dia lihat nyamuk Aedes itu, tabiat seleronya nyemakan. Nah, ya, pokoknya penelitiannya itu di Jogja setahu saya itu. Ya, saya tahu juga penelitian itu. Sehingga secara biologis dimakan nyamuk Aedesnya, sehingga tingkat nyamuk Aedesnya hampir punah atau habis, sehingga penyakit demam berdarah berkurang. Dia sponsori sekian miliar, ya, sekian 15 miliar atau 20 miliar. Dia ceriti aja. Nah, kan itu artinya dia enggak, yang mau dipandang pun dia enggak penting lah. Ya, dia aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow itulah yang paling tinggi, level paling tinggi dari sebuah teori kebutuhan. Ini menurut Maslow. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, ini kebutuhan martabat, ini kebutuhan sosial, ini kebutuhan aman, ini kebutuhan primer lah, kebutuhan fisik. Ya, yang di bawah ini lebih ke ego masing-masing, ke diri dia. Kalau ini sudah ke orang lain, nah ini sudah lepas ego dan sosialnya, sudah lepas ini kebutuhannya, maka tuh kecil, tidak banyak orang mencapainya dalam hidup yang sampai ke sana. Mungkin saya belum sampai ke sana, ya. Saya sudah jadi datuk, mungkin kalau saya ya teman-teman saya sudah jadi datuk, ya sudah nomor 4 lah dia. Udah kaya, udah ini, tiba-tiba di kampung diangkat jadi datuk. Mengapa? Ingin dihargai, ingin merasa martabat, harga diri. Wah, saya, ya, harga diri saya dikenal orang, segala macam. Nah, itu teori-teori kebutuhan menurut Maslow. Ya, ada pertanyaan? Ada, Pak. Enggak ada. Ada, Pak. Apa tuh? Tadi di kebutuhan sosial kan ada yang namanya persahabatan atau keakraban, Pak. Ya, Itu kan hubungannya bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. ya. Kalau untuk orang yang kepribadiannya introvert atau susah bersosialisasi itu, berarti kan nggak, berarti kan untuk kebutuhan sosial dia agak kurang. Apakah itu bisa disebut egonya lebih besar atau gimana? Oh, menarik ya. Eh, menarik ya. Jadi sifat individu ya introvert ya, apa namanya, menutup ya, menutup. Sebenarnya kalau terima kasih dia punya kebutuhan itu, orang-orang itu. Menurut Maslow ya, dia punya kebutuhan itu. Tapi kebutuhan itu kadang-kadang tertekan sendiri oleh sikap dirinya sendiri ya, sebagai introvert. Ya, secara kebutuhan dia ada. Kalau menurut Maslow, dia punya kebutuhan itu. Ya, menarik Hmm. itu fenomena itu, ya. Nanti kita coba, ya, itu fenomena. Tapi secara umum manusia begitu levelnya. Menurut Maslow. Hmm. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Itu mungkin bisa jadi sikap pribadi masing-masing yang akan menyimpang sedikit lah teori itu. Bisa jadi betul ya. Sama yang pertanyaan Rama dengan yang saya mau terangkan ini. Jadi menurut si
Clayton Aldefer, dia sedikit menyanggah teori Maslow yang kita terangkan tadi, sama dengan Rahma menyanggah sedikit tentang orang introvert tersebut. Nah, si Aldefer juga menyanggah. Jadi yang teori itu ada anti teorinya juga oleh Clayton Aldefer. Dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu hanya ada tiga need yang tidak terlalu berhierarki seperti Maslow. Maslow kan berhierarki seperti ini. Ya. Dia mengatakan teori need-nya sebenarnya eksisten. Ya, kalau eksisten ini kan sama dengan ego ya. Sama lah ya. Kebutuhan akan eksistensi dia. Eksistensi dia itu artinya ego dia. Eksistensi dia makan, minum, punya gaji, punya pendapatan, punya kesejahteraan dia, ego dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan akan related. Related itu apa ya? Berrelasi, berhubungan. Nah, ini kan sosial nih, sama dengan sosial ya. Sosial. Karena manusia ini kan sendiri ini ego. Itu dia kan harus berrelated dengan orang lain. Nah, ini. Ketika egonya sudah selesai, maka dia ke orang lain menurut Maslow. Tapi kalau menurut Aldefer tidak merupakan hierarki. Dia bisa berkejadian secara simultan, berlangsung secara simultan. Simultan itu artinya bersamaan. Nggak harus ini dulu, setelah itu harus begini. Ini antitesisnya si Aldefer. Dan yang menurut Aldefer yang terakhir adalah kebutuhan growth yang bertumbuh. Ya, sudah bertumbuh itu artinya sudah besar dia. Pohon kan sudah besar, sudah bertumbuh dia, jadi besar dan berbuah. Nah, ini yang mungkin agak mirip dengan yang kelima tadi ya, self aktualisasi diri, self actualization. Menurut saya agak mirip teorinya. Jadi kalau saya pandang teori Aldefer itu ya tetap hampir sama juga dengan Maslow. Perbedaannya adalah katanya ada sini ya. Ah ya ini sama nih Aldefer ya. Jadi eksistensi terdiri dari dua level ya. Kalau Maslow ini eksistensi ini kan yang ini ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan. Ya, sama tadi ya. Kalau related need itu kan kalau di Maslow kebutuhan sosial dan kebutuhan martabat. Salah tadi martabat ya. Atau martabatnya sudah di sini, mungkin ini sosial saja. Martabatnya sudah di ground, sudah bertumbuh ya, sudah ada. Ya, kalau di sini aktualisasi diri ya. Tuh keinginan diri untuk menjadi kreatif, produktif, mengejar sesuatu yang bermakna. Ya, mengejar sesuatu yang bermakna. Nah, bermakna ini kata-katanya. Jadi orang sudah bermakna. Tetapi menurut si Aldefer ini, dia tidak orang itu tidak harus selalu ada hierarki seperti ini. Dia loncat-loncat begini. Maka tuh gambarnya dia garis lurus di mana kebutuhan itu bisa simultan. Nah, ini dia bilang. Pentingnya ketiga kategori bisa bervariasi. Jadi setiap individu biasanya bervariasi. Jadi maksudnya begini, oh nggak harus ego dulu deh, baru sosial, kan itu menurut Maslow. Tapi menurut Ervel, enggak deh, sosial dengan ego itu tergantung dirinya masing-masing. Nah, seperti Rahma bilang, introvert itu. Tergantung pada diri, nah, apa namanya, bervariasi di antara individu. Kata-kata bervariasi. Setiap orang barangkali dia secara motif lebih ke sosialnya lebih kuat dulu, walaupun egonya belum terpenuhi. Nah, itu itu menurut si Aldefer. Ya. Atau barangkali dia sudah aktualisasi dirinya sudah muncul lebih cepat walaupun dia belum sejahtera, dia belum aman. Ya. Misalnya ya contoh ekstrim misalnya rohaniwan pergi ke suatu tempat, katakanlah dia masih miskin ya, tapi dia sudah aktualisasi diri ya walaupun dia miskin, katakan begitu. Itu sudah level paling tinggi menurut Maslow. Berarti ininya tanpa berhierarki dia tuh.
Mengapa bisa begitu? Karena itu variasi ya. Setiap orang tuh beda-beda kata si Eldever orientasinya. Dia ada yang satunya yang apanya mah ego tadi eksisten ya, kata-kata eksistennya yang penting dulu. Yang satu apa ya, sosial tadi apa, related apa, relationnya yang penting. Berarti orang itu tidak introvert itu. Kalau yang eksisten itu kan sangat ini ya, tertutup, introvert dia ya, apa namanya, kepentingan dia terganggu langsung dia ini, egonya, eksistensi dia, jadi dia motivasinya karena kedianya lebih banyak. Nah, yang ketiganya nih yang growth tadi, menurut si growth, berkembang, bertumbuh, growth, bergrowth, barangkali dia cepat sekali, dia idealis orangnya segala macam ya. Jadi walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya pekerjaan. Nah, itu menurut si Anda, karena setiap orang punya variasi diri. Setuju ya kira-kira pendapat ada, Bang? Ini dua teori baru ini. Ya, dua teori. Oke. Tapi Anda kalau teori-teori psikologi ini Anda mungkin bisa merasakan ini. Setiap orang bisa merasakan ini. Oke. Nah, kedua teori tadi itu berpengaruh kepada sistem ini ya. Sistem kebutuhan, sistem lapangan kerja dan segala macam. Jadi tapi yang paling menarik ini yang ketiga menurut saya untuk suatu organisasi. Nah, yaitu teori XY dari McGregor. Ini yang paling sesuai menurut dari segi organisasi. Ya, ini agak susah juga sebenarnya. Dia masih dalam bahasa Inggris nih ya. Jadi McGregor mengatakan ada teori X dan teori Y. Seperti gen ya. Katanya wanita itu kan XX, kalau laki itu kan XY. Ya. Yang menentukan XX atau XY itu kan adalah si prianya. Gitu ya. Karena di kromosom pria itu ada XY. Ya, jadi penentu kelamin itu sebenarnya laki-laki ya. Kalau dalam yang ini. Nah, sekarang ini kita bicara sedikit mengenai teori X dan teori Y. Nah, coba kita bicarakan. Apakah yang dikatakan teori X? Teori X itu kalau dia assume dan employee, ya, ini kita bicara mengenai orang ya, mengasumsikan orang yang bekerja, bahwa manusia atau orang yang bekerja itu tidak menyukai pekerjaan, dislike work, like ambition, tidak punya ambisi, avoid responsibility, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan, that must be directed, and ini salah nih ya, quote, untuk melakukan sesuatu. Itu menurut si Gregor, manusia itu ada dua tipe. Pertama, tipe X manusia itu. Manusia tipe X adalah manusia itu pada hakikatnya pemaleh. Pada hakikatnya menghindari tanggung jawab. Pada hakikatnya tidak punya ambisi. Dan pada hakikatnya begitu-gitu, sehingga manusia itu harus diarahkan, harus dibuat peraturan, harus dikontrol, harus dibuat job, harus dibuat ini, baru dia bisa bekerja atau termotivasi. Kalau dibiarkan saja dia, tanpa diarahkan, Anda selesai barangko. Itu kata orang McGregor. Anda selesai. Ya, kalau peraturan tanpa rule, perusahaan tanpa rule, tanpa ini, pokoknya dianggap aja orang tuh baik, semuanya pintar, bekerja keras, mau enggak, kata si McGregor. Orang itu sebenarnya pemaleh. Ambisinya kecil, responsibility-nya, tanggung jawab. Siapapun dia, ya. Jadi kalau dosen misalnya tidak ada misalnya yang mengatakan bahwa kalau tidak mengajar tidak dapat gaji, maka dia harus mengajar. Nah, itulah peraturan, itulah yang membuat dia termotivasi untuk mengajar.
Ini banyak dosen yang nggak masuk-masuk ini. Kalau S1 banyak yang nggak masuk-masuk itu. Nah, tapi kalau peraturannya mengatakan, sembarang salah, pokoknya ngajar nak mengajar, pokok gaji datik. Ya udah, selama aja nggak ngajar ini. Kenapa ngapa? Pada hakikatnya orang begitu, orang tuh malas mengajar, ngalas dia. Lagi harus di-strengthkan. Itu menurut Gregor adalah tipe orang pertama. Gambarannya itu gini ya, angkat kaki, tidur, mau tahu beres saja. Pokoknya kalau bos tipe itu ya bos yang mau tahu beres. Pokoknya dengan pemalas pun perusahaannya maju. Gitu kira-kira. Yang kedua adalah si McGregor mengatakan bahwa orang itu tipenya satu lagi tipe Y. Apa itu tipe Y? Nah, tipe Y adalah employee like work. Ya, adalah orang yang cinta bekerja, seek responsibility, sangat bertanggung jawab dan mencari tanggung jawab. Jadi kalau orang nak mau bertanggung jawab, dia bertanggung jawab. Nah, mampu membuat keputusan dan yang paling penting self direction tanpa diatur. Dia bisa mengatur dirinya sendiri, bisa bekerja untuk dirinya sendiri, bisa bekerja untuk orang lain. Dan self control, sebenarnya kata-kata self ya, self control, self direction, bisa mengontrol diri. Jadi orang tipe ini adalah orang yang ya kalau suruh dosen ya pokoknya dia cari bahan, dia mengajar, pokoknya masuk rap, masuknya banyak, masuknya ini, pokoknya dia tertib. Walaupun tidak ada orang mengatakan harus tertib, harus begini, tidak ada. Karena dia memang harusnya begitu. Ya, gitu. Kalau pekerja nih, dia rajin, dia mau cari peluang-peluang untuk maju. Walaupun tidak ada pula dari atasannya menyuruh untuk itu. Nggak gitu. Dia sendiri. Jadi self ya, kata-kata self ini menjadi kata kuncinya. Jadi kata-kata self. Kalau ini nah, kita hidup di dua tipe ini, kata si McGregor. Jadi kalau karyawan Anda ini Anda bisa golongkan dalam rumpun ini X dan rumpun Y. Caranya. Atau teman-teman Anda di kuliah atau di waktu di S1 dulu, Anda bisa menggolongkan dia. Menurut McGregor bisa nanti dites psikologinya, ini kamu tipe X, itu kamu tipe Y. Bukan berarti tipe X itu jelek. Bukan berarti tipe Y itu bagus. Bisa jadi tidak bagus. Tipe X ini untuk tentara, untuk polisi penting ini. Ya, jangan sampai dia berusaha sendiri, mengkreasi sendiri, kacau nanti sistem. Ya, dia untuk perintah. Y yang orang-orang bagus kan kadang untuk suatu profesi tertentu X yang penting barangkali. Ya, jadi memang di apa ya? Dan kalau kita punya usaha, kalau kita lihat karyawan kita tipe X banyak, buatlah peraturan yang ini, buatlah sistem yang membuat mereka takut, mereka masuknya ceklok, masuknya kerja kantor. Kalau nggak ceklok, kurang gaji. Dengan begitu dia akan bekerja dengan bagus. Ya. Jadi nggak malas lagi. Nah, motivasinya karena dia tipe X kok. Ya. Berarti bukan berarti tipe X perusahaan Anda akan mundur, tidak. Kalau Anda pandai menerapkan semacam strategi untuk mereka-mereka tipe itu, dengan peraturan, dengan regulasi, dengan ini, dan segala macam, maka semuanya akan jadi maju. Ya, gitu. Tipe Y juga bisa bagus, bisa juga bisa aneh-aneh juga dia kan. Bisa, karena dia ini sendiri. Setahu saya, misalnya perusahaan-perusahaan level Facebook atau Google itu mereka memang lebih menghendaki PY karena mereka tidak mau mengomando membuat peraturan terlalu banyak dan segala macam. Anda buat sendiri aja lah, pokoknya ini hasilnya Anda dapat. Sehingga ya
satu kondisi ya tipe Y ini kadang-kadang memang agak beruntung kita. Nah, menurut Anda, mana di manusia kita tuh mana yang banyak? Tipe X atau tipe Y? Banyak tipe X, Pak. Ya, tipe X ya. Ya, ya. Saya juga dalam teori ini baca katakan bahwa tipe X itu lebih dari 50% dari manusia. Jadi bukan 50-50 ini. Agak banyak tipe X-nya. Jadi asumsinya orang itu nggak mau bekerja kalau memang tidak disuruh kerja. Ya kalau tidak disuruh kerja ya nggak kerja. Dia kerja kalau disuruh. Kalau enggak, ya, ya kalau misalnya terserah masuk ya pasti dia terserah masuk. Kalau dibuat regulasi baru dia masuk. Dia itulah manusia. Nah, ada manusia yang tidak buat regulasi dia akan masuk terus. Nah, itu ada juga. Nah, itu tipe Y. Ya. Jadi kita sibuknya membuat peraturan dan segala macam sebenarnya untuk orang-orang tipe X sebenarnya. Bisa jadi begitu. Ya, tapi itulah menurut Begegor katanya begitu. Nah, ini teori dari McGregor. Agak beda ya, teori tadi itu teori Maslow itu mengenai hierarki kebutuhan. Ini sudah mulai ke job, ke perusahaan dia melihat itu. Oke ya. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Berdiskusi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita masuk ke teori berikutnya. Kita membahas 5 teori lah hari ini. Teori 2 faktor dari Hesberg. Apa namanya? Ini tinjauannya lain lagi. Bahwa ada faktor yang disebut higien factor, ada yang disebut motivator. Ya, susah juga saya menerangkan ya. Mungkin higien faktor ini adalah faktor yang tidak mendorong minat pegawai, ya bilang, untuk mencapai kinerja yang baik. Akan tetapi, jika faktor ini tidak terpenuhi, maka atau tidak memuaskan, maka ia menjadi sumber ketidakpuasan. Nah, ini dia bilang higien faktor, atau ini namanya disebut namanya medicine faktor kalau nggak salah ya, medis, medical ya. Jadi medical ini dari kata sehat. Ya, jadi asumsinya begini, menjadi sehat adalah tidak mendorong orang untuk termotivasi. Oke. Sehat. Itu kan sehat kan? Ada motivasi Anda. Makan ini, makan itu, makan itu. Ada. Tetapi ketika Anda sakit, ya, jadi akan tetapi jika faktor ini tidak terpenuhi, yaitu kondisi sakit, maka itu menjadi sumber ketidakpuasan. Jadi ketika Anda sakit, baru Anda merasa bahwa sehat itu sebuah motivasi, menjadi motivasi Anda. Ya. Contoh lain misalnya begini, saya dikasih gaji, atau seorang dikasih gaji katakan 10 juta. Ya. Nah, terus ya barangkali ya itulah 10 juta ya dia bekerja biasa saja. Dikasih 10 juta ya tidak motivasi dia mencari-cari, dia tetap gaji. Tetapi ketika dia berhenti dari pekerjaan dan tidak dapat 10 juta lagi, itu menurut itu namanya higienik faktor, maka itu menjadi sumber ketidakpuasan dia. Jadi potensial. Jadi ketika dia ya orang tidak digaji itu kan sama dengan sakit dia itu sebenarnya. Maka higien. Jadi kalau sehat saja, higien itu kan sehat ya. Sehat aja tidak menjadi motivasi. Tapi ketika dia tidak sehat, ketika dia tidak memiliki itu faktor pertama, maka dia akan menjadi sumber ketidakpuasan. Jadi faktor-faktor itu kadang-kadang tidak memberikan orang untuk
apa ya? Ada faktor-faktor orang yang tidak memberikan dia apa namanya? Mendorong dia untuk berbuat lebih. Nah, menurut si Hesbert, memberi seseorang gaji dengan gaji tertentu itu tidaklah itu merupakan higiene faktor, ya, tidak memberikan motivasi orang untuk lebih berbuat, ya, ya. Kondisi lingkungan yang baik, ya, ya, hubungan yang baik dengan atasan, ya, kebijakan perusahaan dan lain-lain, atau hubungan yang baik dengan rekan itu ada suatu ini. Tapi kalau seandainya gaji tidak diterima, di tempat kerja tidak aman, statusnya bermasalah, atau hubungannya dengan rekan itu menjadi sesuatu yang jelek, maka dia akan menjadi faktor yang menimbulkan ketidakpuasan besar dalam dirinya. Ya. Nah, sebaliknya menurut si Herzberg, ada faktor yang memberikan orang motif, yaitu faktor motivator. Nah, ini yang kedua, motivator. Ya, faktor motivator, faktor yang mendorong. Kalau ini faktor yang tidak mendorong. Ya, ya. Tidak memberikan gap ini, ya. Kalau yang motivator adalah mendorong untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kalau dia diberikan kepuasan akan faktor ini, maka seseorang akan merasa motivasinya atau dia kebutuhan itu tercapai. Kira-kira begitu. Nah, yang motivator itu apa? Misalnya kebutuhan orang untuk ini diberi tanggung jawab, katakanlah gitu. Jadi misalnya Anda sekarang levelnya ini, kemudian dipromosikan dalam tanggung jawab yang lain yang lebih tinggi. Nah, tentu mungkin ikutnya gaji akan naik dan segala macam. Tapi promosi itu, tanggung jawab itu, atau tantangan itu akan menjadi motivasi baru. Maka di dalam suatu perusahaan memang harus ada jabatan. Jabatan itu, misalnya kalau dosen itu kan ada asisten ahli, lektor, rektor kepala, guru besar. Orang disuruh, itulah yang menjadi motivasi orang jadi dosen. Saya itu jadi dosen harus sampai ke guru besar. Dari level mendadak, apa namanya, dari bawah saya. Itu menjadi motivator saya. Sedangkan gaji tidak menjadi motivator saya. Itu. Ya, tanggung jawab. Ya, kalau di perusahaan apa? Tentu dia mulai dari perusahaan ini sampai dia eh, menjadi kasih, kabak, subak, ya, koordinator, biro, kepala biro. Ya, kalau ABRI itu jenderal ya gitu ya, dari tentara jadi jenderal. Maka menurut teori Hesbert ini aplikasinya adalah pengembangan sistem jabatan sebenarnya. Karena sistem jabatan itu tanggung jawab, tantangan kerja, itu atau kesempatan berkembang, itu pengakuan dan prestasi itu menjadi suatu sistem yang memang di. Jadi intinya kalau suatu perusahaan tidak punya jabatan sama, masuk dari dulu jadi tukang antar surat sampai dia pensiun jadi tukang antar surat. Itu biasanya perusahaan tersebut yang lebih ke sini aja itu. Ya. Tapi kalau perusahaan yang punya jabatan tertentu, levelnya, hierarkinya, segala macam, itu lebih bagus harusnya. Dia mempunyai faktor yang disebut motivator yang membuat orang termotivasi. Ya. Kalau jadi guru apa? Paling tinggi ya. Jadi kepala sekolah ya. Jadi apa? Jadi guru penggerak, jadi guru apa? Itu kalau dosen ya jadi profesor. Sekolah Itulah. pengawas itu. Oh ya, ada level-levelnya. Ya. Minimal jabatan guru ada levelnya. Ada jabatan guru muda, guru madya, guru itu ada itu saya rasa. Ya, tanggung jawabnya beda-beda. Ya, nah, sehingga ya itu yang harusnya dalam satu organisasi memberikan orang motivasi.
Oke ya, jadi ini Hesberg. Sudah 4 teori. Ya, ya. Ada pertanyaan, ada 4 teori. Yang terakhir ini mungkin menarik ini, menarik teori yang terakhir. Bagaimana ya? Belum ada, Pak. Ya, kita sudah Maslow, Aldebaran. Ya, kalau Maslow ini simbolnya hierarki, ada 5 hierarki. Aldebaran ini adalah apa nama? Existent, exist. Terus related, ya hubungan, terus growth di sini berkembang. McGregor XY, Hesberg tadi higien yang dan motivator ya kira-kira. Nah, yang terakhir saya mau coba ini teori kebutuhan menurut McClellan. Ya, teori untuk maju berdasarkan McClellan ya. Kita coba terakhir teori ini membahas. Nah, ini model kebutuhan berbasis motivasi dari McClellan ya. Jadi kalau Anda baca ini banyak sekali nih. Kalau di internet Anda cari setiap nama ini banyak sekali. Ya, bukan sesuatu yang umum ini, teori-teori ini sangat umum dipelajari di pengetahuan apa saja. Harusnya ada pengetahuan sosial atau pengetahuan engineering segala macam harus mengenal teori-teori ini biasanya. Baik, saya masuk pada model kebutuhan berbasis McClellan ini. McClellan itu punya asumsi ya, ada 3 roda, ada tiga motor pada diri manusia ini. Sebenarnya akan mirip-mirip juga katanya ini. Jadi katanya begini kira-kira. Pada diri individu, ya pada diri Habibullah atau Rahmah atau Febrian atau pada Feki, Bagus. Sebenarnya kita punya 3 motor dalam diri kita. Ya, yang berbasis kebutuhan. Yaitu motor pertama adalah adanya kebutuhan untuk achievement katanya. Jadi karakternya adalah orang yang ingin achievement ya, mencapai achievement itu apa ya? Mencapai keberhasilan ya. Achievement itu berprestasi ya. Ya, ada motornya ingin berprestasi ya. Kalau teman saya ini kalau dapetnya juara 1 di kelasnya. Pokoknya kalau ujian nilainya paling tinggi, itu need achievement tinggi itu. Ya. Karena itu yang menjadi genetik dia, need achievement. Ya. Itu menurut McClellan secara. Yang kedua, setiap pribadi manusia juga bisa jadi motornya ada ini, need power. Power itu apa ya? Power itu kekuasaan ya. Power itu berkuasa. Berkuasa ini dalam arti ini ya. Misalnya kalau kamu di S1 dulu, pilih ketua kelas, nanti ketahuan tuh siapa yang bersedia bicara, bersedia mengantar, bersedialah menjadi perwakilan dari antara kamu dan segala macam. Itu menandakan dia memiliki need power-nya ada. Jadi power itu dalam artian di sini berkuasa. Berkuasa itu apa ya? Dalam arti menunjukkan pengaruh atau kekuasaan, ya. Terus misalnya kalau apa ya? Kalau biasanya nih jadi ketua HM, ketua himpunan atau ketua BEM dia nih atau ketua senat ya. Pokoknya dia yang mau bicara ke depan, mau ini pokoknya dia yang ini ya, menunjukkan pengaruh, dia bisa mempengaruhi orang lain ya. Atau melakukan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya
perasaan positif, ya. Dan orang-orang itu sangat sangat terpengaruh terhadap nama baik. Jadi kalau misalnya harga dirinya, cara menguji secara logis adalah kalau dia tersinggung harga dirinya, dia jadi sensitif, gitu. Ya, ya, sangat sensitif. Berarti motif kekuasaannya tinggi itu. Ya, ada orang yang nggak terlalu, ya, di cemeh-cemeh atau apa gitu dia masih santai, biasa saja. Tapi ada yang sangat sensitif terhadap itu, ya, maka dia menandakan di dalam dirinya ada potensi powernya lebih tinggi, ya. Dan yang terakhir adalah di dalam manusia itu ternyata ada yang ya motif afiliasinya yang tinggi. Afiliasinya apa ya? Yang related tadi, related itu connection, related, afiliasi atau sosial, sama lah itu ya. Kalau dalam itu sosial, sosial tadi ya. Dalam Maslow sosial, kalau dalam Aldefer related, afiliasi. Afiliasi itu merasa hangat kalau bersama orang lain, bersahabat, ya, networking, berjaringan, friendly, ya, desire to establish and maintain, mempunyai desire, keinginan to establish, untuk mengembangkan, untuk membangun dan menjaga friendly and warm relation, hubungan yang bersahabat dan warm dengan orang lain. Jadi ini selalu ingin menjaga perasaan orang lain. Ya. Selalu kalau nggak ada dia, orang nggak gembira. Jadi nggak ada lu, nggak enak. Disukai, diterima. Dia menjadi ini. Mungkin dia nggak pinter-pinter banget, nggak ingin cari juara satu, nggak cari nilai pontin yang tinggi, tapi enak berhubungan dengan dia. Tapi dia tidak juga ingin menonjolkan diri. Nah, yang menonjolkan diri itu motif kekuasaan yang lebih tinggi. Motif to power. Nah, di dalam bekerja, hal ini penting. Ya. Kalau Anda sekiranya jadi bos, ya, Anda akan mencari, kalau dalam perusahaan kita kadang-kadang berusaha mencari orang yang need power-nya tinggi. Maka tuh jangan heran kalau siapa tuh kok jadi direktur dia sekarang, ya, atau jadi kepala ini dia. Dulunya nilainya udah pernah tinggi-tinggi banget, sudah buruk. Ya, karena dia kalau nilai ya ini IPK, ini achievementnya IPK ini. Kalau need power itu misalnya jadi ketua senat dia. Nah, ini menandakan dia need powernya tinggi. Bisa jadi dia jadi pimpinan di suatu saat nanti. Ya, jangan heran, ya, bahwa apa namanya, kalau teman Anda yang tidak terlalu tinggi nilainya, IPK-nya, bisa jadi hebat dia suatu saat karena dia ingin menunjukkan pengaruhnya, dan dengan itu dia ingin selalu di depan, selalu ingin bersedia untuk mewakili teman-temannya, dan dia nampaknya power, dan itu mungkin barangkali membuat dia berhasil di dalam kerjaan, dan perusahaan dia membutuhkan dia. Perusahaan tidak membutuhkan orang yang, kalau ini orang pekerja keras ini, kalau ini orang yang sudah berpengaruh, memberikan pengaruh pada orang lain, bisa mengontrol orang lain. Kalau ini nggak bisa mengontrol orang lain, dia bekerja tapi nggak bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau ini hangat dia, bisa jadi dia jadi direktur juga ini suatu saat. Pokoknya hubungan dengan orang lain aman. Pokoknya itu ada di zaman saya, rektornya itu ada yang sangat nyaman sekali, pandai sekali berafiliasi dengan orang lain. Ada zaman sudah saya bilang di UNAN itu ada rektor yang dia mungkin nggak tahu ya, tapi menonjol sekali need affiliation-nya.
Sehingga dia jadi direktor dia, ya, karena orang merasa senang dengan dia, berada di depan bersama dia, karena dia sangat bersahabat, sangat warmly, sangat friendly, ya, ya. Dia bisa diterima, ya. Dan orang-orang ini biasanya kalau koneksinya dengan orang lain putus, dia merasa apa? Merasa kurang baik lah. Dia hubungan penting sekali. Maka setiap manusia, setiap kita itu punya 3 hal ini sebenarnya. Mana yang kuat saja. Ya, kalau saya evaluasi diri saya, barangkali saya kuatnya di achievement. Mungkin, ya, kalau saya di sini mungkin motor saya agak lebih kenceng di sini dibandingkan di sini, dibandingkan di sini. Rahma di mana kuatnya? Nggak tahu saya. Mana Rahma kuatnya tahu ya? Rahma kayaknya power ya. Nggak tahu juga. Pak. Hah? Nggak tahu. Hah? Atau nggak ada kuat tiga-tiganya? Pak, kalau misalkan satu orang itu punya ketiganya ada kemungkinan. Oh ada, pasti. Itu orang punya potensi ketiga-tiganya punya. Tapi ada yang menonjol. Ya, siapa? Siapa yang bicara ini? Halo? Enggak ini, enggak nyambung. Halo, Pak. Untuk ya ya ya, koneksi Ya, siapa? Pak. Koneksi siapa yang jelek ini? Koneksi saya jelek-jelek. Kayaknya koneksi Rahma yang jelek, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Hmm? Ada ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya ini dan tidak ada yang mau kasih feedback. Jadi Pak, ya saya izin silakan. bertanya, Pak. Ya ya. Dari 3 skill tadi, Pak, kan yang achievement, power, dan afiliasi, Pak. Itu kalau apa namanya? Kalau secara umum kan, Pak, yang itu kan termasuk soft skill juga kan ya, Pak ya, seperti afiliasi yang Ya. mampu berafiliasi gitu. Nah, itu yang berafiliasi itu, Pak, itu secara umum berapa persen misalnya eh, untuk berpengaruh untuk mencapai kesuksesan gitu, Pak. Karena kan yang kata Bapak tadi kan memang ada orang yang tipikalnya seperti itu, mengakibatkan nanti seperti mungkin karirnya bisa lebih cepat kan, Pak. Iya, ya, ya. Nah, itu. Nah, itu pertanyaan berat ini. Ini pertanyaan berat. Iya, Pak. Itu harus ada penelitian itu. Ada penelitian yang mengatakan tentu di suatu sistem organisasi yang ininya yang ini lebih lebih dipentingkan, ya. Eh, eh, Misalnya kalau perusahaan kayak Facebook, saya rasa mereka tidak terlalu penting need power atau affiliation ya. Barangkali satu perusahaan kayak gitu. Tapi kalau perusahaan secara umum, tentu dia pingin ada yang menjadi leader. Ya, tentu dia akan mencari orang-orang yang ini, yang need powernya tinggi. Karena kalau Anda diwawancarai misalnya di perusahaan-perusahaan besar, Anda itu akan dibentrokkan itu. Ya, ada di diskusi akhir itu akan dilihat karakter dari karyawannya. Mana yang bisa menangani konflik, mana bisa yang bisa mengontrol teman-temannya. Biasanya ada simulasi-simulasi rekrutmen pekerjaan atau rekrutmen jabatan seperti itu. Mengapa? Karena barangkali jabatan itu membutuhkan power. Ya, banyak kalau kita bicara jabatan, dia akan selalu melihat power. Orang yang mampu memiliki power yang baik, yang punya karakteristik power yang bagus, itu barangkali yang akan dipilih. Tergantung pada psikolognya lah. Dia kan lihat itu. Misalnya untuk jabatan ini, dia perlu ini.
Kalau jabatan tuh selalu kita bicara mengenai kemampuan power biasanya banyak. Jabatan yang tinggi-tinggi lah ya. Ya. Saya tahu betul cerita-cerita di industri, mereka selalu mensimulasikan ini juga dalam rangka melihat, oh karyawan saya ini nih calon jadi ini. Kalau ini calonnya ke sini ini. Nah, yang afiliasi ini barangkali ini calon dari Human Relationship HRD ya, apa namanya? HRD itu apa ya? Human HR Relationships. Ya, ya bagian sumber daya manusia barangkali ini cocoknya sini karena dia di bidang afiliasinya bagus. Tapi yang membutuhkan uh, uh, ini apa pengaruh-pengaruh gitu, kali ini cocok di sini. Kalau achievement itu banyak ditempatkan dalam pekerjaan di ini staff-staff kepala apa namanya staf ahli direksi, staf ahli ini, staf ahli itu. Karena staf ahli itu dia achievement-nya yang diminta lebih banyak ya hasilnya, prestasinya. Karena kadang-kadang orang-orang yang punya prestasi tinggi itu nggak sampai dia ke achievement-nya bagus ya. Nggak sampai dia di level jabatan tinggi, dia menjadi staf ahli atau apa namanya staf ahli dari pimpinan. Ya, nah, kalau staf ahli di pimpinan dia ya lumayan tinggi, tapi dia tidak di pimpinan itu sendiri. Ya. Mengapa? Karena dia achievement-nya bagus, prestasinya bagus, dia tahu banyak hal. Ya, ya, kali begitu. Itu yang bisa saya ilustrasikan dari pertanyaan Vicky tadi. Apa ya? Tadi pertanyaannya saya lupa lagi kayak begitu ya jawabannya. Iya, Pak. Ya tadi kan kalau tadi saya ngikutin mungkin kadang-kadang kalau misalnya memang powernya mungkin rendah tapi Pak. Mungkin powernya rendah tapi afiliasinya kuat kan, Pak. Ya, Itu jadi akhirnya ada mungkin job-job yang bisa untuk ya, itu. Ya, atau jabatan yang bagus untuk itu. Jadi mungkin kalau afiliasi kalau misalnya memang secara positifnya mungkin bisa diartikan seperti relasi gitu ya Pak ya. Tapi Ya, kalau misalnya mungkin arti negatifnya mungkin bisa jadi orang dalam gitu Pak. oh, ya, orang-orang punya relasi itu kan bagus di marketing atau di apa Iya. human resources di HRD ya, Ya. terus segala macam. Nah, psikolog tahu itu menempatkan orang-orang itu. Nah, kita kan ada ilmu psikologi kita bahas inilah. Kalau psikologi memang diuji di ini segala macam. Ini teori ini ada kuliahnya di psikologi ini Pak, jelas ada. Ya. Ya, psikologi Ya. industri namanya. Ya, ini digali lagi dan untuk dites sehingga dia tahu menempatkan dan ya kita ingin perusahaan maju lah. Nah, sehingga kita menempatkan the right man on the right job berdasarkan Hmm, karakter ke dirinya masing-masing yang menjadi sumber motivasi itu. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sekira itu ya. Jadi, nah ini yang saya bilang ya model kebutuhan berbasis ini. Jadi McClellan lebih maju juga melihat bahwa hierarki ya oke lah, tapi ini memang ada karakter manusia yang cocoknya dia lebih motif for achievement, berprestasi. Jadi orang-orangnya ciri-cirinya ini ya, desire to do something better. Orang yang selalu ingin perfect, selalu ingin lebih baik, ya lebih efisien, ingin menyelesaikan persoalan, ya. Tapi dia tidak terlalu banyak kuat di mempengaruhi orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain. Dia ini, ya. Nah, ya kalau misalnya saya barangkali cocoknya di sini nih, barangkali bisa jadi ini ya. Nah, ada yang lagi bersahabat, ya, desire to establish yang hubungan. Ada juga teman-teman Anda tuh, Anda bisa menilai lah teman-teman Anda, ada yang dia sangat sekali di ininya paling inilah ya, paling karakternya di afiliasi kuat. Dan satu lagi ada yang power. Power dalam arti bukan jelek ini ya. Power ini berarti dia orang yang bisa mengontrol orang lain, mempengaruhi orang lain, dan orang yang bisa mengambil tanggung jawab. Itu powernya yang kuat itu biasanya. Nah, kalau dengan dan dalam satu institusi ketiga orang ini kita butuhkan sebenarnya. Dan bagaimana memajukan institusi, bagaimana meramu orang ini untuk ke karakter dia masing-masing.
Saya kira itu saja kuliah kita hari ini. Banyak, ada pertanyaan lagi? Ya, untuk melihatkan pada Anda aspek psikologi dari manajemen itu sendiri. Ya, sekali lagi, manajemen itu bisa kita tinjau sebagai apa ya? Aktivitas planning, organizing, controlling, sumber daya untuk mencapai tujuan, juga kita bisa lihat sebagai suatu seni dalam memanage orang lain supaya dia bersedia bekerja untuk kita, sehingga yang memang di situ adalah aspek motivasi yang paling banyak kita lihat, dan motivasi ini sangat terkait dengan macam-macam teori yang sebenarnya ada hubungan dengan diri manusia itu sendiri, karakter manusia itu sendiri. Ya, lahiria genetik manusia itu sendiri memang begitu, dan itu bagaimana kita arahkan untuk mencapaikan tujuan-tujuan organisasi kita. Oke, saya kira saya stop aja supaya tidak panjang ininya.